Jadi sekarang lagi menjabat jadi Presiden PM. Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum. Langkah yang paling rasional yang kami ambil adalah mendukung langkah yang sedang diambil oleh fakultas. Saat ini memang fakultas lagi mengusahakan uji banding karena mengingat dan mempertimbangkan berbagai hal. Setelah melakukan audiensi beberapa kali langsung dengan pihak fakultas, kami memutuskan bahwasannya langkah paling rasional adalah mendukung uji banding yang sedang dilakukan oleh fakultas. Di mana cukup banyak ya isu-isu dan kasus-kasus yang mendiskreditkan posisi perempuan, mengesampingkan posisi dan hak martabat perempuan gitu. Isu tentang penyiraman air keras kepada teman kita, aktivis Kontras, Andre Yunus. Bahkan menjadi pemimpin pergerakan ya berapa kali ya. Itu gimana sih sebagai seorang perempuan? Karena dulu kalau nggak salah ada senior Kak Novia Juran. Itu kan dulu beliau juga aktif. Nah ini Naomi muncul lagi sosok-sosok seperti itu. Gimana Naomi merasa? Pengalamannya deh, cerita awal. Yang paling parah yang memang padahalnya kemarin jadi isu pemantik di antara kawan-kawan, itu kemarin ada bahasa-bahasa terlalu vulgar gitu. Yang padahalnya kalau kita tarik lebih dalam, mungkin kalau secara sampul, oh ini pesan teks aja gitu. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, ini sebenarnya bisa menurunkan semangat dan partisipasi perempuan dalam dunia pergerakan. Tujuannya kan ke sana padahalnya. Ini lagi ramai juga film ya, Pesta Babi yang mengulik soal Papua. Saya tahun kemarin juga baru dari Papua, Papua Barat, Manokwari. Lihat langsung keadaan Papua. Masuk ke dunia hukum, ke jurusan hukum itu sendiri udah jadi cita-cita saya sejak kecil gitu. Karena saya ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab. Kembali lagi waktu kecil saya selalu nonton Najwa Shihab di TV bareng Bapak. Tetaplah pada garis-garis perjuangan, tetap mengutamakan kemanusiaan. Karena kepastian hukum itu memang penting, tapi kemanusiaanlah yang menciptakan hukum itu sendiri gitu. Oke, halo semuanya, kembali lagi di podcast Parlemen Pola Pikir. Kali ini kita ketemu salah satu penggerak dan juga kebetulan tamu kali ini perempuan, keterwakilan Naomi. Boleh perkenalkan diri dulu Naomi. Oke, terima kasih Bang Rifa udah diundang di Parlemen Pola Pikir. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naomi Artika Simamoha. Saat ini menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Dan kebetulan cukup aktif di organisasi dan cukup aktif juga di dunia pergerakan. Kesibukannya apa sekarang Naomi? Kesibukannya, oke. Karena saat ini kebetulan kemarin memang baru diberikan amanah gitu. Jadi sekarang lagi menjabat jadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum. Oh, ini menarik. BEM ini kan harusnya di kampus satu ya? Nah, cuman di UPR untuk FH-nya ada BEM juga, ada presiden juga maksudnya. Oh iya, gimana nomenklatur presidennya. Oh iya, itu memang sebenarnya ini jadi salah satu isu sih di Universitas Palangkaraya sendiri karena fakultas-fakultas lain itu nomenklaturnya adalah gubernur, sedangkan di Fakultas Hukum sendiri presiden. Ini ya sebenarnya udah berjalan beberapa tahun dari senior-senior sebelumnya yang menduduki sebagai presiden BEM di FH gitu. Ya. Tahun berapa ya kemarin, sekitar berapa periode yang lalu diubah nomenklaturnya oleh seorang senior gitu. Ya pada akhirnya karena kami juga punya legitimasi, punya undang-undang sendiri dari Fakultas Hukum dan memang di Fakultas Hukum itu kami menerapkan tres politika. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya di Fakultas Hukum. Jadi, berarti perangkatnya lengkap. Iya betul, lengkap. Iya, luar biasa ya Pak Hadi. Nah Naomi, mengenai untuk penurunan akreditasi juga di FH lagi rame nih. Gimana nih tanggapan Naomi nih sebagai presidennya nih? Oke. Pertanyaan yang menarik dan cukup hangat ya, panas ya sebenarnya isu ini. Banyak yang hubungin. Oke, mungkin terkait ini karena saya sebagai presiden BEM juga yang diamanahkan, langkah yang paling rasional yang kami ambil adalah mendukung langkah yang sedang diambil oleh fakultas. Saat ini memang fakultas lagi mengusahakan uji banding karena mengingat dan mempertimbangkan berbagai hal. Setelah melakukan audiensi beberapa kali langsung dengan pihak fakultas, kami memutuskan bahwasannya langkah paling rasional adalah mendukung uji banding yang sedang dilakukan oleh fakultas dan ya begitulah sedang diperjuangkan. Jadi mohon doanya teman-teman. Mudah-mudahan ya. Iya, siap. Nah ini Naomi juga kan beberapa kali tuh saya lihat aktif pergerakan, bahkan menjadi pemimpin pergerakan ya berapa kali ya. Itu gimana sih sebagai seorang perempuan? Karena dulu kalau nggak salah ada senior Kak Novia Juran.
Oh, ya, itu kan dulu beliau juga aktif. Nah, ini Naomi muncul lagi sosok-sosok seperti itu. Gimana Naomi perasaan? Pengalamannya deh, ceritaan awal mulanya kenapa jadi tertarik? Awal mulanya ya? Oke. Mungkin cerita berangkat dari kenapa pada akhirnya ke dunia pergerakannya. Karena yang pertama memang berangkat dari keresahan pribadi sih Bang. Dari kecil saya sudah memang cukup melek dengan isu-isu yang dimana cukup banyak ya isu-isu dan kasus-kasus yang mendiskreditkan posisi perempuan, mengesampingkan posisi dan hak martabat perempuan gitu, atau bahkan merendahkan martabat seorang perempuan. Nah, semakin lama, semakin saya dewasa, saya termasuknya khususnya di dunia perkuliahan, di situ sangat berkembang secara signifikan. Joinlah di organisasi, baik organisasi internal kampus maupun eksternal kampus. Nah, kebetulan di eksternal kampus saya diperkenalkan dengan ideologi-ideologi yang pada akhirnya menghimpun segala keresahan saya itu. Ternyata keresahan ini punya ideologinya sendiri, ya gitu. Nah, dari sana berangkat, kemudian bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan, ya ternyata sangat relevan gitu bagi dunia pergerakan ini dengan diri saya sendiri. Terakhir kemarin, ya baru kali kemarin sih jadi koordinator lapangan di aksi reformasi militer Indonesia yang kemarin kita mengangkat isu mengenai tajuknya adalah isu tentang penyiraman air keras kepada teman kita aktivis Kontras Andre Yunus. Betul. Gitu. Nah ini Naomi, ya kita tahu, aku juga lihatnya di sosmed nih, katanya Naomi mengalami diskriminasi dan ancaman selama menjadi korlap tuh. Gimana, boleh diceritakan nggak? Ya mungkin ini sebenarnya cukup kita sayangkan dan inilah memang kenyataannya yang terjadi di dunia lapangan, di dunia pergerakan Bang. Jadi memang ketika kemarin saya jadi koordinator lapangan, memang ada beberapa intervensi, mungkin dibilang intervensi, tapi secara tidak langsung ya kita menduga spektrum lah ya. Iya betul. Ada niatan-niatan dari orang-orang tertentu, dari oknum-oknum tertentu, biasanya memang lewat media sosial. Kalau kemarin memang kebanyakan lewat media sosial, telepon gitu, atau bahkan yang paling parah yang memang pada akhirnya kemarin jadi isu pemantik di antara kawan-kawan, itu kemarin karena ada bahasa-bahasa pesan yang terlalu vulgar gitu. Yang pada akhirnya kalau kita tarik lebih dalam, mungkin kalau secara sampul, oh ini pesan teks aja gitu. Tapi kalau kita tarik lebih dalam, ini sebenarnya bisa menurunkan semangat dan partisipasi perempuan dalam dunia pergerakan. Tujuannya kan ke sana pada akhirnya, untuk menurunkan, ya kenapa perempuan berani, ya sok berani gitu katanya kan, ya terlalu vulgar lah bahasanya. Intinya merendahkan lah ya. Iya, merendahkan. Ya. Dan itu cukup kita sayangkan lah gitu. Naomi sendiri gimana rasanya? Karena kan kita tahu nih perempuan juga posisinya rentan. Iya. Ditambah ada muncul-muncul pesan demikian, sempat takut atau gimana gitu? Jujur saya sendiri nggak takut sih ya sebenarnya. Kalau berani sebenarnya ngomong langsung gitu kan. Demokrasi. Ya demokrasi, ngomong langsung, jangan main ancam-ancam seperti itu. Ya itu semoga nggak ada lagi ke depannya kayak gitu. Ya kalau dibilang takut nggak takut sebenarnya Bang. Tapi kenapa pada akhirnya kemarin itu jadi pembahasan karena itu Bang. Ketika pola-pola ini dilakukan terus kepada perempuan, khususnya karena kemarin saya perempuan sebagai kohlab dilakukan. Belum tentu teman-teman lainnya yang sebagai perempuan dia di dunia pergerakan ketika diberikan tekanan bisa jadi semangat juangnya menyurut gitu. Itu yang kita nggak inginkan lah. Tidak inginkan. Ya. Karena jarang-jarang nih ada aktivis perempuan yang aktif ya. Nah, Naomi, ini kan kita berbicara pergerakan. Ini lagi rame juga film ya, Pesta Babi yang mengulik soal Papua. Saya tahun kemarin juga baru dari Papua, dari Papua Barat, Manokwari. Lihat langsung keadaan Papua. Nah, Naomi sendiri gimana sih nanggapnya? Karena ada beberapa pihak-pihak ya yang mengklaim bahwa film ini akan menciptakan perpecahan. Padahal kalau dari kacamata kita yang namanya perbedaan itu harus diterima supaya memperkuat kesatuan bangsa. Tapi kenapa sih masih ada orang-orang yang berpandangan hal-hal sepertinya harus dihindari? Padahal bagus itu. Kita harus melihat secara langsung kan. Iya, betul. Terima kasih Bang buat pertanyaannya. Kebetulan baru kemarin kami dari ada Makanan Project, BEM FH, BEM FISIP, DPM, dan lain-lain, ada beberapa komunitas yang kemudian mengadakan nobar Pesta Babi. Kalau dari sudut pandang kami sendiri ya Bang, yang udah langsung menonton gitu kan, sebenarnya heran juga kenapa pada akhirnya ada oknum-oknum yang berusaha untuk membuahkan, berusaha untuk mengatakan bahwasannya akan ada perpecahan melalui film ini. Tapi mungkin setelah kita tonton, kita bisa maklum sih, mungkin karena memang
konsep dari film ini adalah menunjukkan betapa peliknya permasalahan di alam Papua, kemanusiaan di sana yang udah betul-betul nggak dipandang lagi gitu. Sangat pelik lah, sangat menyedihkan lah sebenarnya apa yang terjadi di Papua sana kepada saudara-saudara kita. Ya, mungkin ada beberapa pihak yang nggak mau ini dilihat oleh khalayak umum gitu kan, nggak mau gitu. Karena mungkin di film ini dia banyak menyajikan data dan ini kan film dokumenter, jadi betul-betul apa yang menjadi realitas di tanah Papua itu yang ditunjukkan di film tersebut gitu. Betul. Jadi kita harus menerima perbedaan pandangan lah ya. Betul. Jangan menghalang-halangi. Nah, berbicara pesta babi kan dulu juga di Kalteng juga ada tuh. Tahu jurnalis almarhum Abi Kusno yang menggagalkan illegal logging? Oh iya, iya tahu. Itu juga. Iya, kan? yang padahalnya dia dikriminalisasi oleh itu juga. Makanya iya sangat menyedihkan lah. Sangat menyedihkan. Nah, Naomi sendiri menanggapinya gimana? Harapannya nih dalam dunia pergerakan sebagai perempuan juga. Apa sih yang Naomi harapkan? Karena kan sudah ada pengalaman jadi korlap, ada beberapa intimidasi, pesta babi mengadakan, padahal itu tidak menjadi ajang perpecahan ya, malah menjadi ajang menguatkan. Dikira orang ini tuh gimana nih? Kalau berbicara mengenai harapan sebenarnya kita harapannya pasti sama ya, tapi berbicara mengenai betapa peliknya situasi Indonesia saat ini sangat-sangat kompleks sebenarnya Bang. Jadi banyak harapan sebenarnya, di mana misalnya ketika kita membicarakan kerusakan lingkungan, ketika kita membicarakan kriminalitas, dan kita bisa lihat betapa banyaknya kasus sekarang ya. Karena saya dari Fakultas Hukum juga, mahasiswa hukum, sebenarnya yang paling saya harapkan adalah penegakan hukum bisa berjalan dengan adil gitu, dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan kemanusiaan. Karena yang kita lihat saat ini sudah ada legitimasinya, sudah ada kekuatan hukumnya, sudah ada hukum yang mengatur, tetapi ketika ada politisasi di dalamnya, ya hukum itu nggak ditegakkan. Ya pada akhirnya bukan hanya kata-kata gitu, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Realitasnya memang seperti itu. Dan kemudian yang kedua mungkin buat teman-teman saya perempuan, sebenarnya cukup banyak kawan-kawan kita yang di perempuan dan dia di dunia pergerakan juga. Tapi mungkin ucapan saya kepada kawan-kawan saya perempuan, tetaplah kita sebagai perempuan harus bisa mengambil turut andil gitu, termasuk dalam partisipasi kebijakan publik, partisipasi untuk menyuarakan hak suara kita gitu, karena yang paling mengerti perempuan adalah perempuan itu sendiri. Dan seperti apa kata Bung Karno sendiri, untuk waktu itu untuk menciptakan Indonesia yang sosialis, perempuan dan laki-laki itu harus bahu-membahu, ibaratkan dua sayap gitu, sayap kanan laki-laki dan sayap kiri perempuan gitu, jadi harus berbarengan. Nah, Naomi sendiri gimana? Concernnya nih dalam dunia perempuan sih, isu apa sih yang paling Naomi perhatikan? Karena yang kita tahu ya, mohon maaf ya, dunia kampus juga ada beberapa isu, misal pejabat kampus yang melakukan pelecehan dan lain-lain. Gimana nih? Betul. Betul. Mungkin kita tarik lagi. Jadi sejak aku kecil Bang, sudah mungkin bapakku kan suka langganan koran waktu aku masih kecil. Jadi aku selalu baca koran hampir setiap hari. Dan yang paling pertama kali aku cari setiap baca koran adalah kasus-kasus kriminal, dan kebanyakan, bukan kebanyakan, tapi maksudnya banyaklah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan biasanya korbannya adalah perempuan. Itu yang sangat saya sayangkan. Pada akhirnya, makanya sampai sekarang yang cukup saya concern adalah kekerasan terhadap perempuan, pelecehan terhadap anak, dan partisipasi perempuan gitu. Ada pernah nggak nemuin kasus yang agak pelik atau apa mengadvokasinya gitu? Mengadvokasinya, kalau mengadvokasi, yang sebenarnya kita sayangkan Bang, kemarin saya sempat juga bergabung di Duta Anti Kekerasan Seksual di Universitas Palangkaraya, dan kita cukup di narasi-narasi saya juga sering untuk gimana supaya perempuan mau untuk speak up ketika dia mengalami kejadian tersebut. Tapi sayangnya yang menghalangi advokasi itu berjalan adalah terkadang korban tidak mau untuk speak up, tidak berani untuk speak up. Itu yang cukup kita sayangkan. Dan buat teman-teman, jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk bersuara, karena kita semua punya hak gitu, dan pelaku berhak untuk kita berikan sanksi yang tegas gitu. Betul. Yeah.
Itu juga korban harus mendapat keadilan seadil-adilnya. Jadi gitu Bang, tantangan di universitas di hampir di setiap universitas menegakkan kasus-kasus pelecehan dan kasus-kasus kekerasan di universitas itu adalah salah satu tantangannya korban nggak berani untuk menyuarakan apa yang dialaminya, sehingga untuk mengadvokasi pun kita sulit gitu. Kita sulit karena nggak ada yang berani. Terkadang ada yang sudah lapor tapi untuk ditindaklanjut ke ranah hukum si korbannya tidak berani. Tapi bukan berarti kita harus menyalahkan korban karena ini sebenarnya adalah akumulasi daripada stigma-stigma yang memang udah tertanam di masyarakat. Stereotipnya ya sudah kuat. Betul. Tapi ada nggak misal kasus yang ternyata si korban mau ngegas, belum ada atau gimana? Kalau di Universitas Palangkaraya sendiri belum ada Bang. Belum ada kalau sepengalaman saya sendiri, tapi kita bisa lihat di media sosial, di media-media, bagusnya, syukurnya sudah banyak perempuan-perempuan yang berani untuk menyuarakan apa yang terjadi ke mereka gitu. Naomi ini ngambil hukum, kalau boleh tahu ke depannya mau apa? Jadi pengacara berarti nih? Ya, jadi dipublikasi ya. Ya kebetulan ya kita semua manusia kan punya mimpi ya, punya cita-cita, dan memang cita-cita saya adalah menjadi pengacara, dan memang untuk masuk ke dunia hukum, ke jurusan hukum itu sendiri udah jadi cita-cita saya sejak kecil gitu. Karena saya ngefans banget sama Mbak Najwa Shihab. Kembali lagi waktu kecil saya selalu nonton Najwa Shihab di TV bareng Bapak. Mata Najwa. Iya, Mata Najwa. Nah, last question, Naomi. Kenapa pada akhirnya Naomi menyatakan sikap beradab di pihak-pihak yang menentang segala diskriminasi, ketidakadilan? Karena kita tahu kadang sebuah keputusan itu diambil di meja perundingan ya. Betul. Nah, apakah ke depan Naomi akan masuk ke meja perundingan tersebut atau akan tetap bertahan nih? Kalau kita ya kita bukannya apa ya, ingin menetapkan lah posisi gimana? Ya, jadi antara ya kalau bicara mungkin keuntungan mungkin banyak yang akan memilih di meja perundingan di bidang-bidang politik gitu ya Bang. Tapi kalau bagi saya sendiri, kalau kata Tan Malaka, kemauan terbesar seorang mahasiswa adalah idealismenya sendiri. Jadi mumpung saya jadi mahasiswa, kenapa kita nggak menanamkan sikap idealis itu? Karena memang nyatanya yang kita lihat di negara kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, ketidakadilan itu secara nyata gitu Bang. Jadi kalau kita menutup mata udah sangat janggal menurut saya. Kalau kita menganggap nggak ada keadilan, maksudnya kita menganggap ya kita menutup mata lah, kita diam, itu sangat janggal menurutku, apalagi di zaman sekarang yang jelas-jelas informasi mengenai kemanusiaan yang udah semakin menyulut itu udah seluas itu gitu Bang. Kita bisa lihat bahkan di lingkungan sekitar kita. Jadi kalau berbicara kenapa, ya itu tadi, dan apakah akan masuk ke meja perundingan, karena kita tahu sendiri, argumen sebagus apapun argumen kita, di meja-meja perundingan lah yang menentukan kebijakan-kebijakan itu, gitu kan. Tapi apakah akan masuk ke sana? Biar waktu yang menjawab. Karena potensial ya. Biar waktu yang menjawab. Saat ini masih tetap di garis ini gitu sih. Nah terakhir, apa yang ingin Naomi sampaikan ke teman-teman aktivis, teman-teman perempuan, dan teman-teman mahasiswa yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya? Teman-teman izin mungkin ya, ini bukan karena aku lebih mengetahui daripada teman-teman, tapi kita sama-sama berbagi. Tetaplah pada garis-garis perjuangan, tetap mengutamakan kemanusiaan, karena kepastian hukum itu memang penting, tapi kemanusiaanlah yang menciptakan hukum itu sendiri gitu. Dan buat teman-teman khususnya di Kalimantan Tengah, menarik lagi ke Pesta Babi kemarin, sebenarnya apa yang terjadi di tanah Papua, di tanah saudara-saudara kita di Papua, sebenarnya pola-polanya sudah terjadi juga di Kalimantan Tengah. Jadi teman-teman, mari kita semakin membuka mata gitu, semakin membuka hati, bahwasanya kita harus tetap bersuara gitu, jangan diam. Intinya teman-teman jangan diam, harus bersuara gitu. Itu sih. Oke. Iya.